Ya dalam hubungan diplomasi itu begitu, kadang-kadang dekat, kadang-kadang jauh, jadi sangat dinamis gitu hubungannya. Saya kira ini sebentuk diplomasi yang menarik, tetapi yang paling penting adalah bagaimana ujungnya nanti. Apakah diplomasi ini berhasil? Tentang Jokowi tidak disambut di ASEAN ini menjadi perbincangan hangat ya. Perbincangan hangat yang mungkin beberapa hari ini ditanggapi oleh banyak orang dan tapi intinya kita mesti tahu dulu nih tentang eksistensi dari KTT ASEAN AS ini, apa pentingnya dan apa saja yang dibahas nih untuk yang kali ini ya. Mungkin bisa disampaikan Bang Madnur, ini sebetulnya apa sih pentingnya begitu? Ya silakan Bang. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita menyaksikan ya ada satu diplomasi yang luar biasa ya, menurut saya ini extraordinary diplomasi yang dilakukan Pak Jokowi ya atas nama ASEAN tentunya, datang ke Amerika untuk melakukan special summit, pertemuan khusus begitu ya. Dan saya kira kegiatan yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini adalah kegiatan yang konstruktif ya, di mana ada dialog antar bangsa, terutama masyarakat ASEAN. Jadi ASEAN ini dengan mayoritas ya penduduknya adalah di Indonesia ya, negaranya kan meliputi Indonesia, Singapura ya, Malaysia, itu kan negara-negara kecil semua penduduknya ya. Hanya kita yang besar. Jadi kira-kira kita menyusun 90% dari yang disebut dengan ASEAN ini. Dan ekonominya pun kita menyusun sekitar 75% dari ekonomi ASEAN itu, kalau dilihat dari PDB itu kita yang. Jadi ini sebetulnya bisa dibilang ASEAN ke Amerika itu sebetulnya ya untuk kepentingan Indonesia, karena Indonesia kan yang terbesar di ASEAN ya. Nah, yang jadi persoalan adalah kenapa ya, dan saya kira ini kritik yang membangun ya, dan orang bertanya-tanya kenapa kedatangan Pak Jokowi ya pada malam hari dari Indonesia menempuh perjalanan hampir 24 jam sampailah dia di Washington DC, itu tidak disambut oleh satu perayaan yang memadai. Apabila kita compare dengan Perdana Menteri Singapura misalkan, ya Perdana Menteri Singapura Mr. Lee itu tiba di, saya kira itu tiba sehari sebelumnya ya di Washington. Kemudian yang menyambutnya di pesawat adalah Joe Biden. Jadi ini ada perbedaan, dua perbedaan yang mencolok ya. Satu sisi Singapura ini kan negara hub ya, negara kecil yang ada di ASEAN, tapi disambut penghargaan yang luar biasa sampai Presiden Amerika Serikat ya, sebuah negara yang powerful itu di bandara. Sementara Indonesia, sebetulnya ASEAN ini terdiri dari Indonesia, dia yang paling besar, tapi tidak mendapatkan satu warm welcome yang cukup, yang sama gitu antara apa yang kita bilang Singapura dengan Indonesia. Nah, ini bisa dianalisis dan saya kira sudah banyak ya pengamat yang menganalisis. Kita ingin menggunakan dari dua perbandingan ini saja ya, Singapura dengan Indonesia, ini sepertinya ada ketegangan halus. Ya. Jadi antara Indonesia dengan Amerika. Nah, kita lihat misalkan dalam setidaknya 1 bulan terakhir ya, sejak perang Ukraina-Rusia, itu kan Singapura memberikan sanksi yang tegas kepada Rusia. Ya, bank-bank di Singapura tidak lagi menerima mata uang Rusia. Jadi saat gelombang the first wave dari sanksi, yaitu menjadikan mata uang Rusia itu sangat terbatas, Singapura itu sudah mendeklar rubelnya Rusia itu tidak bisa dijadikan alat transaksi. Jadi semua mata uang yang terjadi di Singapura itu tanpa rubel Rusia. Nah, sementara Indonesia itu berbeda sikap. Nah, ini analisis ini bisa membuat kita membantu menjelaskan kenapa Amerika menyambut Perdana Menteri Lee
begitu dengan gegap gempita, sementara Pak Jokowi tidak disambut dengan gegap gempita. Amerika ingin mengatakan kepada Indonesia dan kepada seluruh dunia bahwa aliansi utama kami di ASEAN adalah Singapura. Ya, aliansi aliansi terkuat kami di ASEAN adalah Singapura, bukan Malaysia, bukan Indonesia. Karena apa? Yang diperlakukan khusus oleh Joe Biden, disambut langsung di bandara, di airport, itu adalah Singapura. Negara ASEAN yang lain saya kira ya mungkin perlu kita cek ya, tapi saya kira semuanya tidak mendapatkan perlakuan yang begitu spesial kalau kita lihat dibandingkan dengan Perdana Menteri Singapura itu. Saya kira ini, jadi ada satu bahasa atau indikasi diplomasi, Singapura adalah sekutu terdekat kami di ASEAN. Begitulah kira-kira. Ya, menarik ya Bang ya. Memang secara sekilas juga sudah pasti orang-orang akan berpikir ke arah sana ya, bahwa ini istilahnya kalau pertemanan lagi diam-diaman gitu. Ya, lagi diam-diaman ini Amerika. Mungkin agak posesif gitu. Nah, dalam hal ini berarti harus seperti apa ini semestinya begitu? Apakah perlu disikapi atau lurus-lurus saja berpegang kepada apa yang harus diperjuangkan atau seperti apa, Bang? Mungkin sedikit menambahkan ya, Bro Eko ya, sebelum dijelaskan juga oleh Bang Matur, sebetulnya mungkin Bang, kalau saya melihatnya tidak sekedar ini ya masalah Rusia ya tadi, tapi kan kita juga sempat mendapat berita ya bahwa waktu sebelumnya bagaimana kritik Amerika ya terhadap pembangunan ibu kota baru kalau tidak salah. Jadi waktu itu ada tulisan kan. Hak asasi manusia juga. Iya, tentang IKN, betul. Yang waktu itu kan ada rilis tentang demokrasi ya, human right ya, human right di Indonesia. Itu kan ada banyak catatan-catatan. Kemudian juga ada tentang isu pemindahan ibu kota yang Amerika ini kan juga concern ya terhadap alam ya, lingkungan lah seperti itu. Sehingga ini kan hal-hal yang mungkin menjadi catatan juga, kalau saya melihatnya. Gimana nih menurut Bang Mat? Ya, saya kira saya harus berterima kasih sama Mustafa. Diingatkan, kita juga pernah buat topik ya tentang laporan human right ya yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika kepada negara Indonesia. Ini kan laporannya secara triwulanan ya, 3 bulan sekali. Dan dalam laporan itu kan itu kasus-kasus yang lama yang tahun 2020, sebetulnya laporannya kan laporan 2022, tapi laporan 2020 tentang penembakan FPI itu kan disebutkan juga dalam laporannya Human Rights Report yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika ya. Jadi saya kira ini menarik ya untuk kita bedah bahwa Amerika ini kan negara superpower ya. Jadi dia ketika melakukan satu pendekatan atau diplomasi itu mereka tuh konsisten. Saya kira ini yang menarik ya. Jadi standingnya dia adalah Indonesia ini masih partner Amerika, tetapi punya kecenderungan menjauhkan diri dari kepentingan-kepentingan Amerika di Indonesia. Contoh adalah tidak begitu tegas mendukung Amerika saat perang Ukraina dan Rusia misalkan. Nah itu yang indahnya diplomasi yang dilakukan oleh Amerika ini kan dia konsisten. Dia mulai dari report yang kemarin yang kira-kira 2 bulan yang lalu, kemudian sekarang tidak ada penyambutan. Padahal ketika bicara ASEAN ini kan sebenarnya ya bicara ASEAN ya bicara Indonesia. Kalau tiba-tiba Indonesia tidak hadir dalam pertemuan ASEAN itu kan sebetulnya bermasalah gitu. Nah, tapi saya kira Pak Jokowi tidak kecewa dan kemudian memutuskan kembali ke Indonesia sebelum KTT, tidak. Karena Pak Jokowi dan bangsa kita, bangsa Indonesia ini punya kepentingan yang lebih besar, yaitu menghadirkan negara-negara Amerika dan sekutunya Barat untuk menghadiri KTT G20. Nah mungkin itu ultimate goalnya Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi itu ya nggak apa-apa pelakunya seperti ini, ya, dia menangkap sinyalnya, tetapi beliau tetap besar hati datang gitu ya, tidak kemudian mutung
karena ingin mengundang Amerika dan berharap Amerika datang bersama sekutunya ke acara G20. Dan yang paling penting adalah datang secara fisik dan tidak melakukan walkout. Ya, karena Putin sudah konfirmasi bahwa undangan yang dilakukan undangan KTT 20 ini yang kalau kita analisis ini undangan disampaikan sebelum perang Ukraina Rusia pecah. Jadi Indonesia bilang ke Amerika, kami sudah mengundang sebelum kasus perang ini. Dan Putin kemudian mengatakan konfirmasi hadir. So don't blame us gitu. Itu narasi yang dibangun oleh Kementerian Luar Negeri kepada pihak Amerika gitu. Nah, sekarang pihak Amerika juga sudah memberikan sinyal bahwa mereka akan walk out. Ya. Nah, ini yang upaya merangkul ya. Jadi Pak Jokowi ini kesannya adalah memang ada perlakuan yang berbeda dan itu understandable. Ini bukan satu hal yang secara diplomasi ini fatal ya, tidak, tetapi ini hanya satu isyarat bahwa kamu tuh bukan spesial lagi buat saya kan begitu. Tapi kita tetap hadir, Indonesia tetap hadir karena oke, kita diperlakukan begini, kita mengerti, tapi tolong ya kita juga masih tetap sahabat, masih tetap bersekutu. Tolong untuk mensukseskan acara KTT G20. Nah, ini memahami kita. Jadi gini, dalam channel ini kita ingin menjelaskan jangan salah arah gitu, dalam arti ya dalam hubungan diplomasi itu begitu, kadang-kadang dekat, kadang-kadang jauh. Jadi sangat dinamis gitu hubungannya. Saya kira ini sebentuk diplomasi yang menarik. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana ujungnya nanti. Apakah diplomasi ini berhasil? Ujungnya adalah dalam KTT G20 nanti Amerika bersama negara-negara G7 lainnya ya, Kanada, Australia, Jepang, Prancis, Jerman, itu bisa hadir di acara G20. Kalau itu bisa hadir, berarti memang diplomasi ini berhasil. Tapi kalau tidak hadir, berarti diplomasi kita ini ya kita mengalami kedua kerugian begitu ya. Satu sisi ya kita sudah mencoba berdiplomasi. Nah, saya kira pemerintahan Pak Jokowi akan menganggap pertemuan KTT G20 adalah pertemuan yang penting dan pemerintah Jokowi akan melakukan at all cost untuk mengundang seluruh negara-negara G20 untuk hadir ke Bali pada November 2022 nanti. Ya kalau saya melihatnya gini Bang, mungkin bisa jadi yang akan dievaluasi disalahkannya dubes RI di Amerika. Karena kenapa? Kan sebelumnya juga Menko Marves kita kan datang ya ke Amerika ya. Perdana Menteri Indonesia datang ke Amerika bertemu dengan CEO Tesla, sekarang pemilik Twitter, Elon Musk gitu kan. Nah di sana kan juga hadir gitu, dubes RI untuk Amerika, kemudian juga Luhut dan kemudian Tesla gitu kan. Nah ini kan waktunya nggak berjauhan gitu ya antara kunjungan Pak Luhut dengan Pak Jokowi. Tapi kemudian di kunjungan yang ini kan nanti bisa jadi dievaluasi, wah berarti ini diplomasi untuk menyampaikan kunjungan presiden kita ke Amerika mungkin saja tidak di-effort dengan baik seperti itu sehingga tidak disambut oleh satupun pejabat. Nah, ada lagi nih. Iya, Pak. Iya gimana? Saya melihat dari sisi Amerika juga kan kayaknya sepertinya terkait dengan Rusia karena Rusia terlihat ada hubungan baik dengan Palestina ya. Kemudian itu kan akan merubah peta kaum muslimin dunia akan melirik begitu ya. Nah, tapi terkait dengan itu Joe Biden sekarang mendukung kemerdekaan Palestina di sidang umum PBB. Jadi terlihat Amerika pun mencari dukungan dari berbagai pihak, persaingan untuk mendapatkan dukungan dari dunia Islam begitu. Nah, termasuk tentunya dari Indonesia juga tentunya. Mungkin itu adalah salah satu langkah gimana caranya masyarakat Indonesia pun bisa ada di pihak Amerika untuk mengutuk Rusia begitu. Gimana menurut Bang Matnan? Ya, saya kira gini, dalam konflik Ukraina dengan Rusia ya. Sebenarnya ini kan konflik antara Rusia dengan NATO.
Dua kelompok ini ya, kan NATO kita tahu ini adalah negara-negara yang ada di Eropa Utara, Amerika Utara dan Eropa Utara gitu, Eropa Barat, Eropa Utara. Nah, dalam perang ini kan sebetulnya perang ini kan terjadi juga perang propaganda. Nah, masing-masing pihak merasa ya pihak NATO termasuk Amerika itu berusaha untuk mendapatkan dukungan. Nah, di PBB itu kan multi-nation ya, banyak bangsa gitu. Dan kita tahu bahwa Rusia ini menggunakan propaganda yang cukup apik dan sophisticated terhadap kalangan dunia Islam gitu. Misalkan dia mengundang Kadyrov, ya pemimpin Chechnya yang Muslim untuk membantu Rusia, ya. Kemudian Kadyrov juga membuat satu fatwa. Ya, Kadyrov itu buat fatwa bahwa setiap Muslim yang ada di Ukraina dan juga yang ada di Rusia itu wajib untuk membela Rusia. Nah, kayak begini-begini kan satu suasana yang bisa dipahami dalam perang kan begitu, ya. Nah, tetapi kan yang terjadi adalah dunia kita ini akan semakin terpolarisasi. Ya, satu polar itu adalah Amerika dan NATO, satu polar adalah Rusia gitu. Nah, ini kok saya mengkhawatirkan polarisasi ini kalau tidak segera dicarikan jalan tengah. Ini suasananya sama seperti menjelang Perang Dunia Pertama atau menjelang Perang Dunia Kedua, di mana dunia itu terpolar gitu loh. Di seluruh dunia itu terpolar. Misalkan dalam Perang Dunia Pertama ya, Jerman ya dengan saat itu kan Hungari ya, Austria-Hungari itu dengan pihak Hungari-Austria dengan pihak Jerman gitu. Dan Austria-Hungari itu kan didukung oleh Rusia, dalam hal ini masih kerajaan Rusia ya, betul. Sementara dan juga didukung oleh Inggris. Di Perang Dunia Kedua juga sama. Jerman bangkit lagi dengan Hitlernya dan didukung oleh Jepang begitu ya. Dan terjadi perang ini. Jadi polarisasi ini harus segera direlai seharusnya kalau kita tidak ingin terjadi sejarah yang berulang, itu perang dunia global gitu. Apalagi sampai ada beberapa pengamat mengatakan ini kalau terus dibiarkan seperti ini yang terjadi adalah bisa perang dunia ketiga. Dan percayalah kalau perang dunia ketiga ini yang rugi adalah yang berpihak, yang bertikai gitu. Dan saya kira harusnya dunia yang sadar, yang waras itu harusnya segera menamaikan apa yang terjadi saat ini gitu, tidak menambah ketegangan baru. Saya kira itu. Ya, saya pikir sudah cukup banyak ya untuk topik ini ya yang kita bahas.